Halo, salam sehat untuk adik-adik. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Agustinus Bayu Efron, biasa dipanggil Bayu. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruting, Prodi PGSD dan tingkat 2. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita ingin mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Oke adik-adik, apa kalian tahu nggak sih pengertian hak dan kewajiban? Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu hak dan apa sih itu kewajiban. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Dari pengertian atau pernyataan di atas dapat menyimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita miliki dan sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban kita adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya adik-adik. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan, ataupun sebaliknya. Oke adik-adik, pelaksanaan hak dan kewajiban kita temui di mana saja, contohnya di rumah. Rumah merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul, saling bertukar pikiran terhadap sesama. Dan apabila hak dan kewajiban di rumah dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang ramah, nyaman, dan harmonis. Berikut saya akan menyampaikan beberapa contoh hak kita di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan makan dan minum. Yang ketiga, hak mendapatkan atau menggunakan pakaian. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, hak mendapatkan perhatian saat belajar. Berikut saya akan menyampaikan beberapa contoh kewajiban kita di rumah. Tentunya yang pertama, menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya yang menjadi kewajiban bagi seluruh penghuni rumah. Dan yang kedua, wajib membantu orang tua dalam beberapa hal yang memang bisa kita lakukan, seperti membersihkan mainan atau menata kasur sendiri. Yang ketiga, setiap penghuni rumah termasuk teman-teman wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Dan yang terakhir, bagi anak-anak wajib untuk menghormati kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun orang lain. Nah, adik-adik, dalam sebuah keluarga, kita berhak mendapatkan pakaian yang layak dari kedua orang tua kita. Berikut saya akan menjelaskan beberapa fungsi pakaian. Tentunya yang pertama, melindungi tubuh dari sinar matahari. Dan yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Yang ketiga, melindungi dari cuaca dingin. Dan yang keempat, melindungi dari kotoran. Dan yang kelima, baju sebagai profesi, baik baju dokter, baju guru, baju polisi, dan lain-lain sebagainya. Oke adik-adik, berikut adalah hak terhadap pakaian. Yang pertama, berhak mendapatkan pakaian yang layak. Dan yang kedua, berhak mendapatkan pakaian yang bersih. Yang ketiga, berhak merasa nyaman karena memakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, berhak mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Adik-adik, berikut adalah kewajiban kita terhadap pakaian. Yang pertama, wajib mencuci pakaian bila kotor. Yang kedua, wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Yang keempat, memakai pakaian sesuai kebiasaan di tempat tinggal. Dan yang kelima, senantiasa bersyukur memiliki pakaian. Tanggung jawab kita terhadap berpakaian. Tentunya yang pertama, jika ada pakaian yang kusut, kamu bisa menyetrika atau
menggosokkannya tanpa merepotkan orang lain. Yang kedua, jika pakaian kotor setelah bermain, kamu bisa mencucinya atau memisahkan dengan baju bersih. Dan yang ketiga, ketika ada pakaian atau celana yang sobek, sebaiknya dijahit, bukan dibuang.